Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya, stambuk F55119076. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya buat dari jurnal peramalan penjualan mobil menggunakan jaringan syaraf tiruan dan certainty factor. Oke, poin pertama yang saya resume yaitu prediksi penjualan adalah salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Peramalan diperlukan untuk menyertakan antara perbedaan waktu yang sekarang dan yang akan datang terhadap kebutuhan. Jaringan syaraf tiruan dapat mengaplikasikan dengan baik metode peramalan. Poin kedua, peningkatan peramalan kuantitatif dengan metode time series akan menentukan nilai data masukan dari sekumpulan data serial atau berkala dari transaksi pada suatu jangka waktu tertentu. Data dibagi menjadi data pelatihan, pengujian, dan validasi. Proses peramalan menggunakan metode certainty factor atau CFF sebagai nilai perbandingan pada bobot koreksi yang telah dilatih dalam jaringan backpropagation untuk prediksi yang optimal. Simulasi program peramalan penjualan mobil Honda tahun 2015 dengan variabel input data penjualan daerah 30.000 unit, penjualan dealer 25.000, penjualan tunai 25.000, maka CF-nya sama dengan 0,5 dan kreditnya 19.000, menghasilkan ramalan penjualan sebanyak 29.579 unit dengan target error 4,205%. Jadi di sini ada desain sistemnya, di mana desain aplikasi jaringan syaraf tiruannya ini ada langkah-langkah strukturnya, yaitu yang pertama transformasi data dilakukan agar terjadi kestabilan taburan data dicapai dan juga untuk menyesuaikan nilai data dengan range fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan. Data transformasi ke interval yaitu 0,1. Pembagian data dilakukan dengan membagi data penelitian menjadi data pelatihan dan pengujian. Terus yang ketiga, perancangan arsitektur jaringan yang optimum. Terus yang keempat, memilih dan menggunakan arsitektur jaringan yang optimum. Terus yang terakhir, pemilihan jaringan optimum dan penggunaannya untuk peramalan. Berikut strukturnya, di mana sini ada peramalan, terus ada mode kualitatif dan mode kuantitatif. Jadi di kualitatif di sini ada empat cabang, di mana model opini, eksekutif, metode DLP, gabungan tenaga penjualan, dan survei pasar. Sedangkan kuantitatif dia kuasal, time series, pemodelan ekonomik, regresi linear, koefisien korelasi, dan begitu seterusnya sampai ke car sales processing using neural network. Seperti itu. Ini flowchartnya. Oke, di sini ada pengujiannya. Dari hasil perancangan sistem sebelumnya akan dilakukan pengujian data untuk menguji tingkat validasi dan hasil proses dalam sistem. Hal ini dilakukan dengan memasukkan seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan data ke dalam sistem. Dilakukan proses transformasi data untuk dilakukan pelatihan untuk menguji nilai keakuratan data dan mencari jaringan yang optimal dari GST. Oke, di sini ada perancangan sistem dari arsitektur jaringan syaraf tiruan, di mana yaitu ada lapisan masukan atau layar input, terus satu lapisan tersembunyi layar hidden, dan lapisan keluaran layar output. Penghubung setiap lapisan adalah bobot. Berikut flowchartnya, di mana di sini ada mulai, kemudian input data penjualan, transformasi data diproses, terus ini ada pelatihan feed forward, pelatihan back forward, terus ini ada percabangan, di mana apabila error maka dia akan kembali ke pelatihan feed forward atau back forward. Kemudian jika sudah betul, ya, true, maka koreksi bobot dan bias kemudian selesai. Proses peramalan. Nah, data masukan di input secara manual dan acak untuk mencari nilai maksimal dari peramalan dengan menggunakan CF sebagai pembandingan dari nilai error target peramalan yang diinginkan. Contoh penamatan datanya sebagai berikut. Yang pertama, simulasi tahun 2015, tipe produknya Honda, penjualan tertinggi daerah 30.000 unit,
jumlah penjualan dealer 25.000 unit, jumlah penjualan tunai 19.000 unit, jumlah penjualan kredit 16.000 unit. Keakutansi F-nya 0,5. Jadi dari aplikasinya, dari input data yang dimasukkan, diperoleh hasil peramalan pada tahun 2015 akan terjual mobil Honda sebanyak 29.579 unit dengan nilai target error sebesar 4,205%. Di mana dengan target errornya cuma 4,205%, berarti aplikasi ini bisa disimpulkan efektif digunakan. Terus ini kesimpulannya. Yang pertama, metode jaringan syaraf tiruan mempunyai sifat yang adiptif, yaitu jaringannya berusaha mencapai kestabilan data untuk mencapai nilai output yang diharapkan. Terus yang kedua, kemampuan jaringan syaraf tiruan dapat diterapkan pada bentuk fungsi hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, walaupun hubungannya tidak diketahui dengan baik atau sulit diketahui. Terus yang ketiga, penentuan parameter-parameter jaringan sangat berpengaruh terhadap lamanya proses pelatihan. Terus yang keempat, jumlah iterasi tidak dapat ditentukan oleh besarnya ketelitian pengenalan pola yang diinginkan, tetapi ditentukan oleh parameter-parameter jaringan yang digunakan. Kondisi awal dari jaringan dan karakteristik data-data masukan. Certainty factor digunakan sebagai nilai pembanding dengan koreksi bobot untuk menghasilkan peramalan yang lebih optimal. Terus kesimpulan yang terakhir, proses peramalan penjualan mobil yaitu dengan memasukkan data perkiraan penjualan di masa depan untuk diolah menggunakan JST, yaitu backpropagation, untuk menghasilkan data yang diinginkan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.